dengan pisang goreng sama biskuit. Apa sih kata adik aku, lava gitulah. Gitu. Ini pisang gorengnya buatan mami aku. Udah lumayan ya, dingin tapi ya lumayan lah. Makanan yang tadi itu buatan mami aku ya, jadi mami aku hari ini masak gitu. Alhamdulillah, endul, nikmat. Kalian di sini ada yang doyan cumi kecap? Ada. Sama ini tadi kan ada buncis telur, di situ ada petenya juga. Kalian doyan buncis pakai pete? Kalau pakai pete tuh makanan tuh jadi wangi ya, apalagi nasi goreng pete, aduh gila wangi banget ya kan. Tapi aku biasa kalau makan pete tuh nggak pernah misalnya pete sama sambal doang, enggak. Kalau jengkol sama sambal oke. Tapi kalau pete cocok sama sambal gitu secara individual gitu belum biasa kali ya, kecuali petenya campur sama telur dulu digoreng baru cocok sambal.
tapi ini Momoki yang di rumah adik aku kan beli yang boxan gitu, nggak ada duit 5.000 loh. Zong semua kosong ya gitu, mungkin untung-untungan kali ya. Oke, kita lanjut ke Dirga Jangsut tanda tanya, kelanjutan dokter Ja gimana kak, katanya gitu. Jadi kan aku lagi nonton serial drakor yang judulnya Dokter Ja, itu wajib nonton itu. Tapi nggak tahu ya kalau untuk remaja cocok nggak ya. Dan masih cocok sih, masih ada karakter remaja juga sih di dalamnya, dokter muda ya masih ada sih. Jadi aku udah nonton sampai episode ke-10, masih berlanjut itu juga. Jadi intinya kan udah aku ceritain, jadi si suami dari istrinya ini selingkuh sama dokter di tempat dia bekerja, si suaminya itu. Jadi suaminya sama selingkuhannya di satu rumah sakit. Nah itu ibunya tuh istrinya tuh ibu rumah tangga, tapi dulunya dia pernah kerja di rumah sakit, jadi dia ingin kerja lagi di rumah sakit dan keterima. Tapi namanya feeling istri pasti kerasa kalau suaminya selingkuh, benar nggak? Ayo, siapa yang udah nikah, kalau suami selingkuh pasti kerasa sama istri itu, pasti meskipun suaminya nggak bohong pasti ketahuan itu. Nah udah gitu ngobrol-ngobrol sana sini, jadi kita lanjut ke episode 10 ya. Jadi di episode 10 itu intinya jadi ketahuan semua si suaminya tuh selingkuh semua. Jadi sepekerja para staf di rumah sakit semua tahu bahwa suaminya punya selingkuhan di rumah sakit itu tuh. Dan istri yang pertama itu nggak dikasih tahu sama para stafnya bahwa itu tuh istrinya, jadi ketahuan sekarang. Dan anaknya juga ikut kerja di rumah sakit itu juga, jadi kebuka lah semua gitu. Nah udah gitu pas mau kemana ya, oh ya istri pertamanya ngeliat selingkuhannya tuh kayak pergi terburu-buru gitu, yang ceweknya ya, selingkuhannya tuh kan cewek. Istrinya ngeliat kok kayak terburu-buru ada apa gitu kan, ngeliat aja. Jadi pas keluar si selingkuhannya pergi sama suaminya itu di depan mata dia. Oke, jadi mereka pergi dan lalu istri yang pertama ngebuntutin mereka itu pakai taksi. Udah buntutin sampailah ke kayak macam rumah sakit. Nah pas di rumah sakit si selingkuhannya ini bukan punya anak ya. Nah anaknya ini adalah janin dari suami yang istri pertama itu, paham kan? Jadi si suami sama selingkuhannya tuh punya anak gitu. Nah punya anak cewek. Nah udah gitu kenapa ada di rumah sakit, jadi si anak cewek ini berantem sama anak cewek dari istri yang pertama. Ya kan? Nah pas itu kan jadi si selingkuhannya kenapa gitu kan, luka kan tangannya. Udah gitu udah langsung si anak itu bilang ini karena si ini katanya gitu. Lalu kata si ayahnya ini, si suaminya ini bilang aja nggak apa-apa kan saya bapak kamu. Nah pas ngomong gitu si istri yang pertama tuh lagi nguping di tembok belakang rumah sakit, jadi kedengaran. Dari situ langsung hancur nangis banget. Jadi ternyata sama selingkuhannya itu punya anak gitu, jadi si istri yang pertamanya tuh nggak tahu gitu. Nah udah gitu udah si istri yang pertama tuh bengong gitu kan, aduh langsung ketemulah sama pacar dari anaknya yang cowok itu. Pacar yang cewek ini kayak suasananya nggak mencair yang dua ini, si istri sama si pacar anak yang cowok. Udah gitu tiba-tiba hujan gede, si mobilnya cap mobilnya nggak bisa ditutup, jadi ya ketawa, jadi nikmatin air hujan aja gitu. Itu seru loh, seru beneran gitu. Jadi kalau film Dokter Cha itu kayak gini loh,
ingin kerja dan alhamdulillah keterima. Kan kalau di Indonesia kalau kerja tuh maksimal sampai 25 mentok ya, di atas 25 tuh nggak boleh, udah. Jangan aneh ya, kayak Bunda Korla kan kerja, pokoknya selama mau kerja umur berapa aja bisa masuk, mau sampai umur 40, 60, 70 selama pengen kerja masuk gitu ya. Kapan di Indonesia kayak gitu ya, ya kan? Pokoknya kalau kalian suka drakor, kalian cobain nonton Dokter Jale ya. Awal-awal aku nggak mau nonton itu, sebenarnya nggak mau nonton, tapi karena sering muncul di TikTok aku klip-klipnya, jadi aku nonton. Gila lah, beneran rame gitu. Dan ini dari Andi ya, katanya gini, ASMR Mas Martin unik, natural, kelebihannya ada whisper karena suara dan tempo berbicaranya nggak berlebihan. Tema yang diobrolin juga natural, nggak maksain harus kelihatan keren, nggak maksain harus kelihatan keren. Tentang rokok itu benar katanya. Jadi si orang ini bilang, saya penikmat rokok, kelebihannya hanya ada di tempo nafas kita saat berbicara jadi pendek. Tuh, terima kasih ya atas pujiannya ya. Dan emang benar, jadi ya kalau aku whisper ya apa adanya sih, nggak sampai di ngebas-ngebasin maksudnya suaranya. Jadi kayak kalau suara aku bass mungkin gitu kali ya, jadinya kayaknya cool gitu kan. Tapi ya apa daya ya, suara aku nggak begitu ngebas. Jadi bersyukurlah bagi kalian yang para pria laki yang suaranya ngebas maco banget ya itu. Dan bila kalian yang belum pernah merokok, kalian lebih baik nggak usah ngerokok, oke? Gitu. Misalnya kalau mulut pahit, ganti aja sama permen ya, itu. Dan bila kalau udah terlanjur ngerokok, silakan, tapi jangan berlebihan, oke? Tuh. Lalu apa lagi ya? Dan ini dari MRL Project, katanya gini, cerita soal kuliah kak, kuliah di mana, dan ngambil jurusan apa, terus pesan-pesan motivasi buat yang lagi kuliah biar semangat kak, katanya gitu. Kalau aku kuliah udah lulus ya. gitu. Jadi waktu itu aku kuliahnya tuh di STISI, Sekolah Tinggi Ilmu Seni Rupa dan Desain Indonesia ya. Yang kalau kalian search di Google itu STISI itu yang logonya kayak segitiga, hurufnya kayak huruf N gitu. Cuman STISI itu udah pindah, udah jadi satu sama Telkom gitu ya. Itu banyak udah nggak aku cek lagi itu STISI. Soalnya waktu itu kan tempatnya tuh di Soekarno Hatta, tapi kan udah gedungnya udah dihancurin, soalnya udah pindah STISI-nya gitu ya. Kok nggak salah aku lulus tahun berapa sih, 2008 deh. Iya 2008. Itu kuliah di mana udah ya, ambil jurusan apa, aku ambil jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual ya. Terus pesan-pesan motivasi apa yang lagi kuliah biar semangat, pesan-pesannya gampang kok. Yang penting nih bagi yang masih kuliah ya, yang menjalani kuliah, yang penting kalian jangan malas itu ya. Kan pasti kalau kuliah tuh jamnya kan santai ya, bener kan, santai. Dan suka ada temen yang ngajak kita untuk bolos, pasti ada kan, ya kan gitu. Kadang-kadang nitip absen ya kan. Ayo siapa yang kuliah nitip absen, ayo. Udah nitip absen nanti ini minjam catatan, ayo siapa gitu. Jadi intinya kalau kuliah kalian rajin aja, rajin perhatiin gitu, meskipun kadang suka boring gitu kan, perhatiin aja, udah perhatiin, kerjain tugasnya ya. Itu kalau ulangan apa sih namanya tuh, UAS, ujian UTS, ujian tengah semester, UAS ujian akhir semester. Nah itu kalian harus bagus nih, dua ini, UTS UAS nih ya. Itu biar IPK kalian tinggi. Dan kalau IPK tinggi, IPK 3 ke atas lah ya, IPK 3 ke atas tuh bisa ngambil berapa SKS gitu. Itu. Nah, misalnya IPK kalian
jadi tinggal having fun ya kan gitu. Yang penting rajin, jangan malas-malasan itu ya, jangan bolos. Oke. Tuh waktu itu juga aku pernah waktu kuliah, jadi kalau waktu kuliah tuh aku disebutnya rajin banget lah gitu. Aku selalu datang itu, ujian aku selalu ngerjain, tugas aku selalu ngerjain itu. Pokoknya absensi itu daftar hadir aku nggak pernah nitip itu, aku nggak pernah nitip. Pokoknya anak rajin lah gitu. Tapi pas di DKV aku pernah ya biasalah, teman-teman kalau udah kompakan kan, oke, udah kompakan sama anak fashion gitu, udah akrab. Jadi pas waktu itu pernah sehari kita nitip absen itu, aku sehari nitip absen tuh kayaknya bersalah banget beneran. Jadi pas udah nitip absen, besoknya aku langsung minjem catatannya, soalnya kan pasti ketinggalan kan. Tuh udah gitu, udah sih nggak nitip absen lagi ya. Waktu itu pernah, ayo kita nitip absen lagi, aku nggak mau, soalnya ntar yang rugi bukan siapa, diri sendiri gitu ya. Yang penting rajin, oke. Dan hasilnya nanti kalian bisa rasain deh ya. Pokoknya pas IPK kalian tinggi 3, lah, kalian bisa ngambil ke atas yang cepat. Misalnya teman-teman kalian gak mau ngambil ke atas, kalian ambil ke atas ya. Jadi pas semester mau ke akhir-akhir mereka harus capek gitu kan. Kalau udah ngambil ke atas tuh tinggal nyantai aja gitu, tinggal ya kalau semester udah mau ke